Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang Habib yang rumahnya memancarkan cahaya sampai ke langit. Di antara kota Johor dan Kuala Lumpur, Malaysia, terdapatlah sebuah desa kecil, yaitu desa yang bernama Batu Pahat, yang mana di wilayah tersebut tinggallah seorang wali yang doa beliau itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Beliau adalah orang yang sudah lanjut usianya, yang mana waktu beliau sering kali hanya dihabiskan untuk menemui tamu-tamu yang berkunjung ke rumah beliau siang dan malam. Rumah beliau bisa dibilang cukup sempit dan sederhana saja, namun para habaib dan ulama-ulama di seluruh dunia bila berkunjung ke Malaysia pastilah akan berkunjung ke rumah beliau juga. Di antara para habaib besar yang pernah berkunjung ke rumah beliau adalah Al-Habib Umar bin Hafiz Hadramaut, Said Muhammad Alwi Al-Maliki Mekah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah, Al-Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri Hadramaut, Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri Hadramaut, dan ada juga Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir As-Segaf, dan banyak lagi habib-habib yang lainnya. Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus adalah orang yang kelihatan cukup sederhana saja. Beliau selalu menunduk dan dipenuhi dengan kerendahan diri serta kesopanan kepada para tamu yang datang, bersuara lembut dan penuh kasih sayang. Beliau ini bagaikan intan berlian yang bersinar terang di tengah gelapnya suasana malam bagi masyarakat sekitar dan tamu-tamu beliau. Ada sebuah kisah menarik dari salah satu karomah yang Allah berikan kepada Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus rahimahullah, yaitu dulu ada seorang pilot pesawat airlines yang bernama Hamzah. Pesawat itu melayani rute penerbangan antara Singapura dan Johor, Malaysia, dan Batu Pahat, kampung dari Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, adalah kampung yang berada persis di antara rute penerbangan pesawat tersebut. Sang pilot yang bernama Hamzah itu tadi pernah menceritakan bahwa setiap kali dia melewati rute Batu Pahat dengan pesawat yang dibawanya, di sana dia selalu melihat cahaya yang memancar dari salah satu rumah di Batu Pahat yang menjulang hingga ke langit. Maka sebagai pilot tentulah dia paham betul dengan kondisi tersebut yang mengharuskan dia untuk selalu menghindari cahaya tersebut supaya tidak berbenturan dengan cahaya yang menjulang itu. Dan hal itu katanya sudah berlangsung lama. Akan tetapi Hamzah si pilot ini belum bisa mengungkap misteri di balik cahaya tersebut. Hingga suatu ketika ada salah satu temannya dari Singapura yang mengajaknya untuk bersilaturahmi kepada Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus di Batu Pahat, Malaysia. Maka ketika mereka berdua sampai di rumah sang Habib, Hamzah ini pun baru ingat dan seolah-olah tersadar dari misteri yang selama ini ia pendam. Karena rumah Habib Ali ini ternyata persis berada dari arah rute sinar yang menjulang sampai ke langit yang biasa dilaluinya dengan pesawat. Sehingga barulah setelah itu dia menemukan jawabannya, bahwa cahaya bersinar yang dilihat dari atas langit itu ternyata berasal dari rumah Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Di antara karomah beliau yang lain adalah pernah juga suatu kali Al-Alamah Al-Musnid Sayyid Muhammad Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah berkunjung pada beliau. Di sepanjang jalan Sayyid Muhammad Alwi berbicara tentang kerinduan beliau kepada Rasulullah SAW. Dan ketika sampai di kediaman Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, ternyata semua tamu yang datang tidak diperkenankan masuk oleh Habib Ali kecuali Said Muhammad Alwi Al-Maliki saja. Beliau berdua pun cukup lama masuk di dalam kamar, sampai keluarlah Said Muhammad Alwi Al-Maliki dari kamar tersebut dengan air mata yang bercucuran seraya beliau berkata, "Hajat saya untuk bertemu Rasulullah sudah terkabul, ucap Said Muhammad Alwi Al-Maliki sambil menutup wajah beliau tanpa berkata apa-apa lagi pada siapapun atas apa yang terjadi di dalam kamar Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus kala itu. Hal itu karena Rasulullah hadir secara yaqazatan atau hadir di alam sadar untuk menemui Said Muhammad Alwi Al-Maliki di kamar Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus sendiri meninggal dunia pada hari Kamis sore tanggal 13 Mei tahun 2010 bertepatan dengan 40 hari meninggalnya Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Di saat Habib Ali meninggal waktu itu, seluruh habaib di Malaysia dan di dunia pun langsung gempar setelah mengetahui kabar duka ini.
Di antara nasihat-nasihat beliau adalah yang pertama, beliau berpesan, bacalah Al-Quran, ikutilah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah karangan pencipta kita, dan hidup kita pasti akan selamat jika kita berpedoman dengan Al-Quran, kata beliau. Nasihat beliau yang kedua adalah jangan sampai bertengkar antara satu sama lain, di antara adik dan kakak, keluarga, sahabat-sahabat, saudara, dan sebagainya. Dan jika ada perselisihan, cepat-cepatlah berbaikan antara satu sama lainnya. Dan nasihat beliau yang ketiga adalah sholat 5 waktu haruslah selalu kita laksanakan dimanapun kita berada tanpa mengenal masa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meringankan sholat kita dari 50 waktu sampai pada hanya 5 waktu saja. Maka dari itu jangan sampai kita lalai dan meninggalkannya, ucap Habib Ali bin Ja'far Aidrus. Semoga kita bisa mengamalkannya.